semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Gatusyono selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasuruan, yang kami hormati Bapak Bagus Amrullah M. Pradana SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Pasuruan, yang kami hormati Bapak Imam Indra Gunawan SSI MPD selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Pasuruan, yang kami hormati Bapak Agus Hidayat SSI MPD selaku Wakil Sarana Prasarana dan Humas SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Bambang Heri Santoso SPD selaku Pembina OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati jajaran Dewan Guru PK dan tim tertib SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati Ketua Umum OSIS dan Ketua Umum MPK SMA Negeri 1 Pasuruan periode 2024-2025 dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di hari yang cerah ini. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sahnas bersama dengan rekan Saya Muhammad Bilal Ramadan. Kami selaku Moderator Talk Show Prediksi 2020. Sebelum memasuki kegiatan ini, mari kita saksikan sambutan dari Bapak Dr. Andes Gatusyono selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasuruan. Kepada Bapak Ketua, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan selamat pada anak MPK yang sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk melaksanakan program prediksi dari MPK tahun 2025 yang merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi pada pihak sekolah dengan maksud untuk bisa saling mengetahui kekurangan dan kelebihan, terutama kekurangan yang ada di pihak sekolah yang bisa diberikan masukan yang baik oleh segenap semua siswa, sehingga mudah-mudahan nanti sekolahan akan bisa merubah menjadi lebih baik lagi. Dalam kegiatan prediksi dari MPK ini, semua siswa terwakili dari kelasnya masing-masing yang ditampung oleh wakilan dari MPK untuk disampaikan permasalahannya kepada Bapak Ibu Guru atau Waka atau penanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk bisa mengakomodir, bisa menjawab dan membahas, mendiskusikan bersama-sama dengan semua MPK untuk mencari solusi yang terbaik. Mulai dari waka kurikulum, waka kesiswaan, kemudian waka humas dan seterusnya, banyak yang terlibat untuk bisa menampung semua aspirasi yang baik dari semua siswa yang diwakili oleh para MPK, sekali lagi dalam rangka untuk mencari solusi yang terbaik dengan harapan pada akhirnya untuk mendapatkan prestasi dan kebanggaan dari sekolah. Harapannya dengan kegiatan prediksi dari MPK ini akan bisa menjadi jembatan suara antara siswa kepada pihak sekolah, sehingga betul-betul bisa kami dengar, saya dengan sebagai kepala sekolah dengan Bapak Ibu Guru akan menjadi pendengar yang baik untuk bisa menerima, mendengar dan mencari solusi yang terbaik dari semua pendapat, masukan yang diberikan oleh semua siswa dari perwakilan masing-masing MPK ini. Sekali lagi, selamat berjuang anak-anakku segenap MPK SMA Negeri 1 Pasuruan. Mudah-mudahan berhasil program yang kalian gagas ini dan sukses dalam rangka untuk mewujudkan visi misi dari sekolah, mencerdaskan siswa, membentuk
sikap perilaku yang baik, berakhlak mulia, dan mampu menjawab tantangan zaman. Saya kira itu anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi mental terkait pemutaran musik saat jam istirahat. Yang jelas sekolah tetap janji, tapi itu janjinya dari pemerintah pusat. Sekolah hanya sifatnya menerima aja. Apabila misalkan sudah waktunya diadakan MBG gitu. Boleh di survei saya tanpa di survei. Implementasinya sulit, kemudian juga sumber daya alamnya masih belum terlalu dipahami maksimal. Baik teman-teman, telah hadir di sini bersama kami Bapak Bagus Amrullah Eri Pradana SPJ selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Pasuruan. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas dan Mbak. Terima kasih atas undangannya dari MPK. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara talk show prediksi kali ini. Nah teman-teman, jadi Bapak Erik ini merupakan salah satu guru favorit yang mengajar sejarah sekaligus sebagai Waka Kesiswaan di SMA Negeri 1 Pasuruan. Selain itu, beliau juga meraih banyak prestasi. Salah satunya yaitu berdedikasi pada MGFT Sejarah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Baik Bapak, pada kesempatan kali ini kami akan membahas aspirasi dari warga SMA Negeri 1 Pasuruan kepada pihak Waka Kesiswaan. Baik Bapak, untuk aspirasi yang pertama terkait pemutaran musik saat jam istirahat. Jam istirahat seringkali terasa membosankan apabila hanya digunakan untuk duduk atau mengobrol. Oleh karena itu, siswa mengusulkan agar memutar musik yang sesuai dan kondusif saat jam istirahat. Sehingga suasana itu jadi lebih segar, menyenangkan, dan mampu menambah semangat belajar. Oh ya, terima kasih atas sarannya dari anak-anak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada MPK yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Ini kegiatan rutin dari MPK memang sebagai fungsi legislatifnya ya, menampung mungkin ada usulan atau saran atau sejenisnya dari anak-anak, dan ini tahun yang keempat sepertinya. Terkait pertanyaan yang tadi, pemutaran musik sebenarnya bisa-bisa aja, itu bisa diatur lebih lanjut, tapi yang jelas nanti untuk pemutaran musiknya sebisa mungkin musik-musik yang bisa menanamkan jiwa nasionalisme ke anak-anak, ataupun lagu-lagu daerah juga enggak apa-apa yang selama ini dianggap sudah semakin banyak yang lupa seperti itu, ataupun juga musik-musik yang modern sih juga enggak apa-apa. Yang penting kalau menurut saya sih lebih bagus apabila musiknya itu ada tujuan untuk lebih lanjutnya adalah pemutaran lagu-lagu yang ada menanamkan nilai nasionalismenya. Nah, untuk itu mungkin nanti bisa kita atur lebih lanjut dengan mungkin dengan MPK atau dengan OSIS. Tapi biasanya yang sudah berjalan itu biasanya kalau mau menjelang puncak ulang tahun itu biasanya anak-anak juga mutar video yang mutar musik yang terkait dengan guestar nanti yang diundang. Jadi sebenarnya sudah ada yang seperti itu, tapi memang kegiatannya tidak intens atau tidak rutin karena hanya sifatnya insidental aja. Ke depan kalau misalkan mau ada pemutaran itu boleh, nanti juga bisa kita bisa kita diskusikan bersama kiranya lagu apa yang cocok untuk diputar gitu. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya mengenai poin aspirasi yang kedua, mengenai penambahan variasi menu kantin. Menu makanan di kantin sekolah dinilai masih kurang bervariasi sehingga menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Harapannya kantin dapat menambah variasi makanan dan minuman yang sehat, lezat, serta tetap terjangkau agar kebutuhan gizi dan selera siswa lebih terpenuhi. Oh ya, terima kasih. Untuk terkait kantin kebetulan itu pengelolaannya di koperasi ya, yang ada koperasi namanya Koperasi SMA Negeri 1 Pasuruan. Untuk terkait dengan variasi menu itu sebenarnya dari pihak kantin ini biasanya setahu saya ada kayak semacam kesepakatannya. Biasanya mungkin kantin yang sebelah paling utara nanti jualannya produk A, terus kemudian kantin yang di sebelahnya, kantin yang B mungkin produknya tidak sama dengan kantin yang di sebelah A. Kemudian yang kantin yang di sebelah C nanti jual produknya beda dengan yang A sama yang B. Kalau untuk terkait variasinya sebenarnya sih sudah ada di situ. Jadi dalam setiap stand kantin itu bisa kita amati kalau sebenarnya menunya sih tidak beda. Tapi kalau terkait dengan mau ditambah variasi lagi, kalau menurut saya lebih enak sih mungkin bisa request aja
langsung ke penjual kantinnya itu karena ya apa namanya ini ya mungkin selera makan orang kan beda-beda. Tapi yang jelas itu juga sudah disesuaikan dengan ibaratnya dalam tanda kutip harganya anak-anak SMA lah, harga-harga pelajar seperti itu. Kalau misalkan mau ada variasi ditambah, khawatirnya juga kan orang lidahnya beda-beda. Kalau menurut saya sih mungkin langsung aja ke apa namanya ke penjual kantinnya sih enggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk aspirasi yang selanjutnya terkait program makan bergizi gratis. Program makanan bergizi gratis sangat bermanfaat bagi kesehatan siswa. Namun, hingga saat ini program tersebut belum berjalan di SMA Negeri 1 Pasuruan. Sedangkan di beberapa sekolah lain sudah terlaksana. Mengingat pentingnya program ini bagi pemenuhan energi belajar, siswa berharap sekolah dapat merealisasikan sesuai janji awal yang telah disampaikan. Oh ya, terima kasih. Yang jelas sekolah tidak janji, tapi itu janjinya dari pemerintah pusat yang waktu itu adalah salah satu program unggulan dari presiden yang terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto dan wakil presiden yang terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk MBG sebelumnya pernah ada dari pihak tentara TNI AD yang ke SMA 1 komunikasi dengan saya, tapi nggak hanya ke SMA 1, ke sekolah-sekolah yang lain, sampai juga ke kabupaten di bawah naungannya Kodim 0819 Pasuruan. Nah waktu itu SMA 1 ya dicek jumlah siswanya berapa, kemudian jumlah dapurnya ada berapa, kemudian dapurnya ada berapa dan sebagainya. Kebetulan semua sekolah itu yang ditunjuk yang lebih awal kalau di kota itu setahu saya SMA Negeri 2 Pasuruan. Terus kemudian kalau yang di kabupaten itu setahu saya SMA Negeri 1 Pandaan. Nah itu kenapa kok dianggap lebih mengawali dulu? Itu karena memang keputusan dari pihak yang lebih terkait ya. Dalam hal ini bukan sekolah, sekolah hanya sifatnya menerima aja apabila misalkan sudah waktunya diadakan MBG itu. Tapi kebetulan waktu itu dianggap ada beberapa fasilitas yang sekiranya kalau dilihat itu memang lebih didahulukan di sekolah yang lain. Seperti yang tadi ada dapurnya, kemudian ruang masaknya, kemudian tempat cuci untuk dapur dan sebagainya itu dianggap mungkin kiranya SMA 1 juga karena lokasinya masih sempit seperti ini, masih belum terlalu luas, akhirnya mungkin masih dikesampingkan dulu. Tapi pesan saya untuk anak-anak adalah coba kamu amati YouTube-nya Bobon Santoso. Itu ada yang namanya program Kuali Merah Putih. Kamu harusnya apa ya? Coba kita sedikit lebih bersyukur lah. Kalau kamu amati yang di luar Jawa itu, terutama yang di daerah Nusa Tenggara, kemudian yang di Papua, itu pelajar-pelajar di sana yang namanya makan aja itu sangat-sangat kesulitan karena transportasinya sulit, kemudian juga sumber daya alamnya masih belum terlalu diolah lebih maksimal dan sebagainya. Masih bersyukur kamu di Jawa, khususnya di Pasuruan, ini masih bisa jajan-jajan yang lain. Ada di sini malah yang enak-enak, misalkan gacoan, kemudian ayam geprek apa dan sebagainya banyak. Tapi kalau di sana itu lebih sulit, jadi bersyukur. Terus kemudian juga ya mohon bersabar lah kalau memang sudah waktunya nanti ya kita tentunya akan laksanakan program tersebut. Tapi memang yang jelas kebetulan sampai dengan sekarang surat masuknya untuk MBG di SMA 1 ini belum ada. Karena ya terkait dengan fasilitas yang tadi mungkin dianggap masih belum ibaratnya gitu. Akhirnya di sekolah lain yang lebih didahulukan begitu. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk poin keempat mengenai pengembangan ekstrakurikuler baru, minat dan bakat siswa di semasa sangat beragam, namun belum sepenuhnya terwadai. Oleh karena itu, siswa mengusulkan adanya pengembangan ekstrakurikuler baru antara lain seperti e-sport dengan berbagai game, mini-soccer, futsal putri, dan English club. Dengan adanya ekskul baru ini, siswa diharapkan dapat lebih leluasa menyalurkan bakat sekaligus meningkatkan prestasi di bidang non-akademik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang ekstrakurikuler yang sudah tertampung di pihak sekolah sekitarnya kurang lebih sekitar ada 18 atau 19 ekstra. Kalau misalkan mau ada ekstra yang baru, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama dari segi keanggotaannya dulu. Kemudian yang kedua adalah dari segi urgensinya. Apakah dalam mendirikan ekstra tersebut ke depan mungkin barangkali ada event-event yang terkait. Kalau terkait dengan e-sport, kalau menurut saya sih sebenarnya bisa dibentuk ekstra, tapi dengan catatan nanti bisa ketua kelas untuk mendata dulu, kemudian nanti dikumpulkan, setelah itu nanti dibentuk. Kalau bisa ya minimal jumlah anggotanya minimal sebisa mungkin
ya 20 lah standarnya, 20 anggota. Terus kemudian untuk yang futsal, kalau futsal sudah ada, tapi kalau yang untuk futsal putri memang masih belum, karena memang peminatnya setahu saya untuk yang futsal putri itu dalam tanda kutip langka. Tapi biasanya anak-anak sudah berlatih di luar, itu di beberapa klub, dan kemarin juga pernah ikut klub, kemudian juara, juga dipanggil ke sekolah atas raihan prestasi yang telah diraih. Kemudian untuk English Club nanti juga menurut saya juga bisa, tapi ya dengan catatan itu keanggotaannya seenggak-enggaknya minimal ya 20 lah, 20. Terus nanti kalau untuk English Club ini bisa pembinanya diambil dari guru bahasa Inggris. Yang jelas untuk bentuk ekstra kita juga nanti menyesuaikan dengan anggaran dari sekolah juga, karena itu terkait dengan nanti pembinanya ada HR-nya dan sebagainya seperti itu. Tapi yang penting kalau misalkan mau bentuk ekstra, setidak-tidaknya mungkin untuk jumlah anggotanya itu minimal 20. Nah, kalau e-sport juga menurut saya juga menarik, itu lomba-lomba yang sudah banyak dipertandingkan e-sport. Kemarin juga ada beberapa anak yang masuk ke SMA 1 lewat jalur non-akademik, khususnya punya prestasi e-sport. Ya dibentuk aja enggak apa-apa, yang penting jumlahnya sih ya standarnya 20 lah, 20 anggota. Nanti bisa ketua kelas bisa mendata barangkali siapa saja yang berminat begitu. Nah, jadi teman-teman, untuk kesimpulannya dari poin keempat ini, untuk membentuk suatu ekstrakurikuler baru, kita membutuhkan jumlah anggota minimal itu 20. Dan juga untuk pembentukan nanti itu akan menyesuaikan dengan dana dari sekolah, karena kita membutuhkan HR untuk pembina. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Untuk aspirasi yang kelima tentang reaktivasi ekstrakurikuler yang tidak aktif. Saat ini terdapat beberapa ekskul yang tidak berjalan, contohnya ekskul robotik. Hal ini membuat siswa yang berminat di bidang tersebut tidak memiliki wadah pengembangan diri. Dengan itu, diharapkan sekolah dapat menghidupkan kembali ekskul yang vakum agar kesempatan berprestasi lebih terbuka bagi seluruh siswa. Ya, terima kasih. Untuk yang robotik sebenarnya sudah kita wadahi, kita fasilitasi sejak 2022 itu ada ekstra robotik. Tapi memang seiring berjalannya waktu, ya akhirnya banyak anggotanya yang balik kanan. Saya juga kurang tahu apakah balik kanannya karena faktor apa dan sebagainya. Tapi kalau yang saya amati sekilas, itu memang kalau di robotik itu memang pengeluarannya banyak ya. Karena untuk merakit alat-alat elektronik dan sebagainya itu perlu keluar yang banyak. Tapi kalau misalkan kita hidupkan lagi ya harus ada kayak semacam pemantiknya dari anak-anak dulu. Kalau dari anak-anak merasa anteng ayem aja, ya menurut saya di SMA 1 mungkin belum terlalu diminati untuk yang terkait dengan robotiknya. Yang jelas SMA 1 sudah mewadahi ada fasilitas ekstrakurikuler tersebut, bahkan juga sudah ada pembinanya. Tapi seiring berjalannya waktu memang kiranya kalau menurut saya mungkin karena faktor ya kalau untuk robotik mungkin dompetnya perlu keluar banyak karena terkait dengan ngerakit alat dan sebagainya, seperti itu akhirnya anak-anak ada yang mungkin akhirnya tidak ikut seperti itu. Yang jelas kalau misalkan mau dihidupkan lagi ya kembali ke yang tadi, anggotanya ya seenggak-enggaknya standarnya ya 20 gitu. Tapi kalau untuk robotik itu sudah pernah, terus kemudian tapi seiring berjalannya waktu itu memang mulai ditinggalkan, tapi bisa jadi dihidupkan kembali sih bisa, dengan catatan yaitu tadi jumlahnya sih ya seenggak-enggaknya standarnya kurang lebih 20 lah gitu. Kalau menurut saya mungkin karena faktor itu sebenarnya untuk yang robotik. Terus juga kalaupun misalnya tidak di SMA 1 mungkin arahnya lebih ke klub robotik. Setahu saya ada juga klubnya di Pasuruan, itu bahkan klubnya itu menaungi beberapa sekolah, bahkan mulai sampai SD atau level MI, kemudian ada juga yang SMP atau MTS sampai dengan SMA. Kalaupun tidak tertampung di sekolah, bisa kok mengembangkan karirnya di luar, bisa. Ya sama seperti modelnya, ibaratnya perumpamaannya seperti pemain timnas. Kan tidak dibibit sama dari timnasnya kan, tapi yang lebih membibit itu kan dari klubnya masing-masing. Baru pas nanti ada pertandingan level negara, mereka pemainnya ini dipanggil. Tapi untuk pembibitannya itu sudah di luar, yang lebih lebih banyaknya itu di klub. Sama juga dengan ini. Kalau misalkan mungkin di sekolah kamu anggap
sedikit dan sebagainya, ya kamu kembangkan aja yang di luar. Tentu nanti sekolah tetap mensupport kalau misalkan perlu perlombaan, perlu dispensasi, perlu ya sekedar untuk transportasi dan sebagainya, insya Allah tetap didukung begitu. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Jadi begitu teman-teman mengenai aspirasi yang ekstrakurikuler yang tidak aktif, sama seperti poin aspirasi sebelumnya mengenai peminatan anggota yang berjumlah minimal 20 akan ditindaklanjuti jika melihat peminatnya akan memenuhi standar. Seperti itu ya Bapak? Iya. Terima kasih. Izin untuk melanjutkan ke poin aspirasi yang ke-6 mengenai pembagian penggunaan lapangan secara adil. Lapangan sekolah merupakan fasilitas penting yang dibutuhkan banyak ekstrakurikuler, namun pembagiannya masih dirasa kurang merata, di mana ada eskul tertentu yang menggunakan lapangan lebih dari 3 kali dalam seminggu. Untuk menjaga keadilan, siswa berharap sekolah dapat menegakkan aturan pembagian lapangan dengan lebih tegas dan proporsional. Terima kasih. Kalau yang sering pakai lapangan itu voli, terus kemudian basket, terus kemudian basket. Nah, untuk yang di luar ekstra itu, mungkin ini ngarahnya mungkin ke futsal mungkin. Kalau untuk futsal itu saya agak bahasanya sih agak was-was kalau latihan di sekolah, karena begitu nanti anak-anak asik nendang-nendang, piar tiba-tiba khawatirnya ada kaca yang pecah atau mungkin ada yang di kantin mungkin ada barang yang kena senggol bola akhirnya pecah dan sebagainya. Akhirnya sih lebih banyak kalau yang untuk futsal itu berlatihnya di luar. Tapi kalau misalkan untuk berlatih secara fisik di sekolah, itu kalau di futsal pernah kok beberapa itu latihan di sekolah untuk latihan fisik ya, terutama untuk latihan fisik pernah. Terus kemudian memang ada beberapa ekstra seperti misalkan basket, itu latihannya ada yang di malam hari, memang ada. Itu diizinkan dengan catatan latihannya tidak boleh lebih dari pokok jam 9 sudah harus pulang. Jam 9 malam sudah harus pulang. Terus juga harus didampingi sama pembinanya. Nah itu seperti itu boleh. Tapi kalau untuk setahu saya kalau misalkan lebih dari sampai 3 kali itu biasanya ada beberapa ekstra yang sifatnya mau ada perlombaan. Jadi hanya sementara aja pakai lapangannya kayak terus-terusan gitu. Tapi setelah itu ketika lombanya sudah selesai ya kembali normal. Kalau untuk terkait pertanyaan yang tadi mungkin kayaknya menjurusnya mungkin ke futsal mungkin ya. Ya memang kalau kamu amati lapangannya SMA 1 kan kecil ya, mohon dimaklumi juga kalau misalkan latihannya di sekolah nendang-nendang bola terlalu asik, khawatirnya mungkin barangkali ada barang-barang yang kena bola itu akhirnya pecah atau apa, daripada kamu ganti kan juga keluar uang juga, lebih baik sih mungkin lebih efisien berlatih di luar. Dan ini sudah juga berlatih di luar untuk yang futsal, hanya saja memang beberapa momen tertentu itu latihannya di sekolah untuk latihan fisik begitu. Gitu. Baik Bapak, saya izin bertanya, jika terdapat 2 ekstrakurikuler ini, terdapat lomba dan itu latihannya bersamaan pada hari tersebut Pak, bagaimana? Ya itu nanti kita lihat dari kepentingan lombanya. Lombanya lebih dahulu yang mana, itu kita dahulukan. Misalkan lombanya lebih ke ekstra A dulu karena waktunya mepet, yaitu kita izinkan lebih dulu. Kita lihat dari lombanya lah, lombanya kapan, mendahulinya lombanya yang mana gitu. Kalau lomba kan nggak mungkin bareng, biasanya kan ada jeda waktu. Kita lihat lombanya gitu. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Lanjut aspirasi yang selanjutnya tentang pembangunan fasilitas wall climbing. Untuk memperkaya pilihan olahraga di sekolah, siswa mengusulkan adanya fasilitas wall climbing di area depan koperasi. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga dapat melatih keberanian dan membuka peluang prestasi di bidang panjat tebing. Kalau wall climbing uangnya banyak. Nah itu setahu saya pernah digagas sama Ikatan Alumni Repala, pecinta alam. Jadi mengumpulkan donatur dari para alumni yang sudah sekian tahun membentuk ikatan alumni dari Repala, kemudian membangun wall climbing di sekolah. Nah, sampai dengan sekarang terkait progresnya seperti apa belum ada informasi lebih lanjut. Tapi kalau sekolah yang membangun, ya mohon maaf kita juga ada posnya yang lain.
Kalau memang itu dipaksakan, ya posnya yang lain bahasanya ini nggak kebagian begitu. Jadi kalau terkait wall climbing ini dulu pernah ada usul memang dari Repala, tapi waktu itu setahu saya ada semacam ikatan alumni dari Repala yang ingin memberikan dukungan lah ke sekolah. Tapi mungkin barangkali ini masih proses mungkin ya, barangkali masih proses. Akhirnya saya nggak tahu lagi info lebih lanjutnya bagaimana. Tapi kalau sekolah untuk membangun wall climbing ya kita kalau itu dibangun kiranya ada nanti yang pos-pos yang lain yang sekiranya bahasanya sih terganggu gitu atau terhambat lah, bukan terganggu tapi terhambat gitu. Kalau untuk yang wall climbing, kalau menurut saya ya kita tunggu aja yang dari Repala. Yang soalnya sebelumnya sudah komunikasi ke sekolah dari Repala, tapi barangkali ini masih proses ya karena wall climbing itu perlu uang yang besar, uangnya nggak sedikit dan juga kebetulan kalau di SMA 1 bagian dari wilayah Kota Pasuruan, SMA 1 Kota Pasuruan ini untuk pendanaannya tidak ada yang namanya dari masyarakat atau dulu istilahnya adalah SPM, sumbangan partisipasi masyarakat. Dulu pernah ada 2022 tapi 2023 off sampai dengan sekarang. Jadi untuk yang wall climbing ya nunggu dari Repala, nanti kita kita tunggu informasinya lebih lanjut begitu. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Jadi menuju poin aspirasi selanjutnya mengenai dukungan terhadap Ultras dan Kursawan. Ultras dan Kursawan merupakan bentuk dukungan siswa terhadap sekolah. Khususnya dalam bidang olahraga, selama ini kegiatan tersebut belum mendapat dukungan penuh. Siswa berharap pihak sekolah dapat memberikan dukungan resmi sehingga semangat sportivitas dan kebersamaan siswa semakin terjaga dengan baik. Oke, terima kasih. Saya pikir Ultras sudah saya dukung penuh ya. Mulai dari pembelian senar bass drum. Itu dulu semuanya dari sekolah. Saya masih ingat dulu beli tahun 2022. Waktu itu yang membeli koordinatornya namanya Mas Alfian Hadi, kelasnya adalah 12 IPS 2. Orangnya sudah lulus tahun 2023. Itu juga salah satu bentuk dukungan dari sekolah, senar bass drum. Terus kemudian juga kemarin beli yang namanya kain kayak semacam kain Ultras, ada bendera kuning, ada bendera biru, ada tulisannya Semasa. Kemarin anak-anak mengajukan sekian, tapi kemudian yang bisa dipenuhi sekolah adalah yang 95%-nya. Tapi memang ya terbatas karena kebetulan posnya dibagi untuk yang lain. Jadi ya mohon maaf kalau sekiranya supportnya tidak 100%, karena memang posnya itu terbagi banyak, tidak hanya untuk Ultras aja, tapi juga untuk yang lain. Terus kemudian yang ketiga, kemarin Ultras mau pengen tampil. Ya, saya tampilkan waktu selesai upacara HUT Pramuka. Masih jam KBM waktu itu. Selesai upacara. Itu salah satu juga bentuk dukungan dari sekolah. Kalau misalkan sekolah harus dukung full begitu, kalau menurut saya juga tidak bisa. Karena sekolah juga ada pos-posnya yang lain yang harus kita bagi. Intinya kita semuanya kita fasilitasi. Semua kita fasilitasi sama. Tapi ya mohon maaf kalau memang misalkan fasilitasinya itu sama tapi belum 100% ke masing-masing karena memang terbagi. Tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya salah satu bentuk dukungan sekolah yaitu dibelikan senar bass drum dulu 2022. Terus kemudian ada pembelian kain itu meskipun ya mohon maaf nggak 100% tapi mungkin ya 90%. Terus kemudian waktu pengen tampil ada Ultras. Kemarin saya tampilkan juga terkait selesai HUT Pramuka, itu juga masih jam KBM malah. Itu menurut saya dukungan dari sekolah. Tetap semangat aja untuk Ultras. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk aspirasi yang selanjutnya terkait program kebersihan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah dinilai masih kurang terjaga. Padahal lingkungan yang bersih sangat berpengaruh pada kenyamanan belajar. Oleh karena itu, siswa mengusulkan adanya program rutin bersih-bersih sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah, sehingga tercipta lingkungan yang sehat, nyaman, dan asri. Beberapa siswa pula mengusulkan adanya event dengan tema bersih plastik. Dalam kegiatan ini, setiap kelas mengumpulkan sampah plastik atau sampah daur ulang untuk kemudian diolah menjadi karya kreatif dan dipamerkan. Dengan adanya event ini, sekolah tidak hanya bersih, tetapi juga mendorong kreativitas serta kesadaran lingkungan siswa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk yang daur ulang plastik sepertinya itu sudah pernah waktu P5. Kalau nggak salah P5, saya lupa namanya P5-nya apa. Waktu itu setahu saya kelas 10 atau kelas 11 ya, saya lupa. Pokoknya sudah pernah setahu saya yang daur ulang plastik itu. Kalau untuk terkait kebersihan sebenarnya sih lebih
apa namanya, yang katakanlah ada kelas yang sudah bersih ya berarti ya sudah, itu bagus. Tapi kalau mungkin ada kelas yang belum, ya dibiasakan mungkin sebelum jam KBM mulai, saya pesan juga ke anak-anak, jadwal piketnya itu sebenarnya dilaksanakan dengan baik aja, sebenarnya itu sudah membuat nyaman kok lingkungan belajarnya. Terus juga sering-sering komunikasi sama wali kelas, misalkan ada mungkin kotor atau apa, minta waktu untuk membersihkan kelas. Terus untuk yang event, terkait event kebersihan, biasanya waktu kelas meeting itu sesekali memang eventnya ada terkait dengan lomba kebersihan kelas. Kalau untuk yang daur ulang dari bahan-bahan plastik, setahu saya itu P5 sih, P5 sudah dilaksanakan setahu saya malah. Ada yang di kelas-kelas, ada yang pakai botol itu diisi apa kayak semacam tumbuhan atau tanaman terus dirangkai kayak gitu. Bahkan ada yang kelasnya mengumpulkan botol plastik, kemudian manggil DLH, nanti dari DLH itu mengangkut. Nanti dari kelasnya itu ada kayak semacam kayak uang lelahnya lah, karena sudah mengumpulkan sampah-sampah itu dari DLH. Kalau menurut saya sih sudah sih, itu sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Sebenarnya ingin bertanya, ini kan udah perbedaan kurikulum ya Bapak ya. Jadi angkatan selanjutnya ini sudah tidak ada P5. Mungkin ada tanggapan dari Bapak mengenai daur ulang, supaya anak-anak bisa dikreasikan yang lain gitu, selain program dari. Oh iya, untuk yang selain P5 bisa kita selipkan nanti mungkin ada lomba-lomba kebersihan kelas, bisa. Terus kemudian lebih wahnya lomba-lombanya mungkin saat memang eventnya kelas meeting sih, biar semuanya bisa ikut partisipasi untuk kebersihan kelas itu. Kalau untuk kurikulum nanti coba kita pelajari bareng-bareng, karena kurikulum itu kalau diganti itu tidak mengganti 100%, tapi bisa ada beberapa mungkin bagiannya yang masih lama, sekiranya itu masih dianggap baik dari pemerintah, itu kadang juga masih dilanjutkan. Nanti coba kita konsultasikan juga saya pribadi dengan Waka Kurikulum sih, apakah itu masih berlaku. Gitu. Untuk poin aspirasi selanjutnya mengenai hak atas piala hasil lomba. Beberapa siswa mempertanyakan kejelasan terkait hak kepemilikan piala hasil lomba. Jika siswa mengikuti lomba tanpa biaya dari sekolah dan berhasil juara, apakah piala tersebut sepenuhnya milik siswa atau tetap menjadi milik sekolah? Untuk menghindari kesalahpahaman, siswa berharap sekolah dapat membuat aturan yang jelas dan adil mengenai hal ini. Terima kasih. Kalau lombanya itu perlu dokumen dari sekolah, seperti misalkan surat rekom atau surat keterangan, itu kalau misalkan nanti statusnya juara ya, anaknya juara, itu pialanya ya memang untuk sekolah. Karena memang undangannya awalnya kan untuk sekolah, memang undangan dari sekolah untuk bisa partisipasi. Tapi untuk uang pembinaannya itu 100% dimiliki atau haknya dari anak-anak. Bahkan sampai dengan yang sudah berjalan ini mungkin bisa dicek ada nggak yang mungkin waktu lomba kemudian dari sekolah minta potongan berapa persen gitu untuk gurunya atau untuk sekolah, itu setahu saya malah nggak ada sama sekali. Kita memang yang perlu diperlukan itu malah bukti pialanya itu untuk bagian juga penilaian akreditasi. Harapannya waktu diakreditasi dari Jakarta, orangnya ke sini merasa oh SMA 1 banyak piala. Itu kan juga nanti mendukung karirnya dari alumni atau mendukung karirnya dari kelas 12 yang sekiranya mau masuk ke dunia perkuliahan gitu. Jadi untuk piala barangnya, kalau lombanya itu memerlukan surat dari sekolah seperti surat rekom atau surat keterangan, yaitu pialanya untuk sekolah. Tapi untuk hadiah uang tunai atau dan sejenisnya, nah itu untuk siswa. Kenapa kok pialanya itu untuk sekolah? Karena sekolah juga diperlukan untuk akreditasi sekolah yang biasanya setiap, saya lupa, 4 tahun sekali sebenarnya. 4 tahun sekali itu ada akreditasi. Harapannya ketika dicek ke sini, ada asesor yang ke sini itu bisa melihat bahwasanya oh SMA 1 prestasinya banyak ya, ini ada pialanya gini begitu. Nanti dari akreditasi itu juga kembali untuk anak-anak juga, misalkan seleksi ke perguruan tinggi ataupun saat misalkan mencari pekerjaan begitu. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya, jika memerlukan surat dari sekolah, nanti pialanya itu akan diambil oleh sekolah untuk keperluan akreditasi. Sedangkan untuk uang pembinaannya akan 100% kepada pihak siswa yang lomba tersebut. Saya tambahkan sedikit boleh ya? Kalau misalkan mau menduplikatkan boleh, misalkan pialanya izin Pak dibawa dulu untuk diduplikatkan di luar, untuk mungkin kenang-kenangan di rumah, itu enggak apa-apa. Tapi pialanya ya kembali lagi itu ke sekolah gitu. Kalau mau diduplikatkan sama anaknya boleh. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk aspirasi yang selanjutnya terkait efektivitas program English Day.
Program English Day setiap Jumat dirasa kurang efektif karena sebagian besar siswa masih belum aktif menggunakan bahasa Inggris. Sebagai alternatif, siswa mengusulkan adanya ekstrakurikuler English Club yang terfokus dan konsisten dalam mengembangkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Bagaimana tanggapannya Bapak atas aspirasi? Terima kasih. Kalau menurut saya lebih lebih ke bisa berdampak semua itu justru yang English Day daripada English Club. Karena kalau English Club kan berarti kan hanya tertentu anggota ekskul itu aja yang ada tambahnya bahasa Inggris. Kalau menurut saya lebih kena tepat sasaran ke semuanya sebenarnya yang English Day itu ngambil satu hari di momen hari Jumat. Setahu saya dulu pernah itu ada tampil drama pakai bahasa Inggris 1 bulan sekali. Itu memang dulu waktu itu ada ibu pengajar bahasa Inggrisnya waktu itu Ibu Farida, Bu Roro Farida. Kebetulan Ibu Roro Farida sudah purna tugas, pensiun 2023. Nah, ini mulai agak luntur lagi. Nanti coba saya sampaikan ke guru bahasa Inggris yang terkait dengan English Day. Kalau menurut saya lebih kena ke semua sasarannya English Day itu, biar semuanya sedikit dipaksa untuk bisa belajar bahasa Inggris. Gitu. Kalau untuk yang English Club, kalau menurut saya kan hanya siswa yang ikut ekstra itu aja yang terlibat. Jadi dampaknya nggak terlalu meluas. Dan saya pesan juga untuk anak-anak ya, karena kita hidup di era globalisasi abad 21, mau nggak mau kita ya harus bersaing dengan orang luar. Kalau menurut saya bahasa Inggris itu penting, harus kamu pelajari. Syukur-syukur kamu bisa otodidak belajar bahasa yang lain. Misalkan bahasa mungkin yang sekarang itu bahasa Mandarin, kemudian bahasa Jepang atau bahasa Korea untuk misalkan kamu pengen suatu saat berkarir di luar negeri begitu. Bapak izin untuk bertanya, apa penegasan yang dapat dilakukan agar siswa-siswi itu lebih efektif dalam menggunakan bahasa Inggris saat English Day dilaksanakan? Iya, terima kasih. Saya tidak bisa jawab ini karena kebetulan saya guru sejarah. Kalau untuk terkait ini nanti coba saya sampaikanlah ke ke pengajar bahasa Inggris teknisnya lebih lanjut bagaimana. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab lebih lanjut karena kebetulan keahlian bidangnya bukan di saya. Tapi untuk secara kebijakan itu bisa ranahnya ke saya. Bisa dibuat 1 bulan sekali itu ada momen ditampilkan kayak semacam drama tapi pakai bahasa Inggris. Seperti yang dulu pernah diproses atau dilakukan sama Bu Roro Farida waktu itu dilanjutkan lagi bisa gitu. Izin bertanya kembali ya Bapak ya, melihat dari peminatnya sepertinya siswa-siswi banyak yang menginginkan untuk English Club dilaksanakan. Oh, boleh disurvei dulu aja, enggak apa-apa, disurvei dulu berapa yang minat, terus nanti bisa lapor ke guru bahasa Inggris, nanti bisa komunikasi ke saya. Memang lombanya kalau bahasa Inggris itu banyak memang. Yang di level kota ya banyak, bahkan ada namanya debat bahasa Inggris NSDC itu kan ada setiap tahun, juga SMA 1 juga meraih juara juga. Ya nanti bisa disurvei dulu, terus kemudian nanti bisa ke pengajar bahasa Inggris ya untuk coba nanti kita lihat di kemauannya anak-anak seperti apa. Gitu. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk poin aspirasi selanjutnya mengenai biaya parkir yang dibayarkan oleh pihak sekolah. Dengan memarkirkan kendaraan sepeda motor di luar lingkungan sekolah, membuat siswa-siswi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp2.000 setiap harinya. Diharapkan biaya parkir dapat diminimalkan atau bahkan ditanggung sehingga siswa-siswi dapat belajar tanpa terbebani biaya lain di luar kebutuhan utama untuk mengemban pendidikan. Terima kasih ya. Kalau secara kewilayahan kebetulan parkirnya itu memang di luar. Jadi kita kesulitan untuk mengintervensi bahasanya gitu. Karena memang parkirnya berada di luar, SMA 1 keterbatasan lahan juga. Ya kalau misalkan sekolah mau mensubsidi itu banyak itu. 1 orang aja 2.000 ya. Terus kemudian jumlah kendaraan motornya berapa? 1 kelas itu barangkali bisa 100% pakai motor semua. Karena kalau menurut saya pelajar sekarang semuanya rata-rata hampir 90% itu pakai kendaraan roda 2. Mungkin bisa komunikasi juga kan sama Mbak Sanas. Kan selaku juga yang punya hubungan sama pemilik lahan. Tapi kalau dari sekolah untuk mensubsidi itu kita ya kesulitan juga karena jumlah kendaraannya kan banyak.
berdoa saja semoga SMA 1 nambah aset tanah gitu aja. Kalau misalkan nanti nambah aset tanah, itu nanti aset tanahnya bisa dipakai untuk parkir begitu. Ini aja bisa kamu amati, ada pembangunan toilet di gerbang utara, kita kesulitan parkir juga kan, parkirnya kan di lapangan gitu. Ya berdoa aja semoga asetnya SMA 1 nambah tanahnya nanti bisa untuk parkir begitu. Tapi untuk misalkan mensubsidi semuanya, ya mohon maaf kita juga kesulitan, karena pasti saya yakin 90% kayaknya pakai roda 2 semua anak-anak gitu. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk aspirasi yang selanjutnya terkait fasilitas pelatih untuk ekstrakurikuler Yunuwan. Ekstrakurikuler Yunuwan hingga saat ini belum memiliki pembina atau pelatih tetap. Padahal ekskul ini sering berkontribusi dalam berbagai acara sekolah. Kami harap pihak sekolah dapat memfasilitasi pembina atau pelatih yang kompeten agar kegiatan ekskul ini dapat berjalan lebih maksimal dan terarah. Ya, terima kasih. Waktu itu malah Yunuwan minta Pak Bambang untuk menjadi pembinanya, tapi malah Pak Bambangnya belum berkenan. Katanya guyonannya Pak Bambang, mosok dalam tanda kutip punya kumis, tapi kok membina Den gitu kan, enggak pas gitu aja. Kalau untuk Yunuwan pernah saya tawarkan waktu itu, kalau misalkan mungkin ada pelatih dari luar bisa diajak ke SMA 1 untuk bisa kita bicarakan lebih lanjut. Tapi untuk sampai sekarang ini nggak tahu, mungkin ada pertimbangan apa begitu, saya juga kurang tahu. Sampai sekarang sih belum diajak ke SMA 1 untuk yang pelatihnya. Kalau dulu sih sudah pernah ada usulan untuk ada Unuwan, ada pelatihnya itu sudah pernah ada. Tapi saya tawarkan juga ke Unuwan, pelatihnya bisa diajak ke SMA 1 untuk bisa komunikasi dengan saya. Tapi sampai sekarang belum ada ditindaklanjuti sama Unuwannya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Menuju poin aspirasi selanjutnya mengenai iringan lagu Mars Masa. Lagu Mars Masa menjadi identitas bagi SMA Negeri 1 Pasuruan, suatu kebanggaan bagi siswa-siswi jikalau mendengar iringan lagu Mars Masa. Sayangnya pada saat ini iringan tersebut sudah tidak pernah terdengar kembali. Diharapkan agar lagu Mars Masa dapat diputar seperti dulu kala lagi. Oke, iringan Mars Masa. Setahu saya waktu jam istirahat kayaknya diputar sih itu. Coba dicek. Seingat saya iringan lagu Mars Masa diputar. Terus kalau misalkan ada momen-momen tertentu, itu Mars Masa kita nyanyikan juga. Misalkan saat puncak ulang tahun, terus kemudian ada acara tasyakuran apresiasi siswa kelas 12. Terus kemudian saat saat momen-momen tertentu juga, mungkin MPLS itu juga setahu saya pernah muter. Tapi biasanya yang sering muter Mars Masa itu eventnya di puncak ulang tahun sama di tasyakuran apresiasi siswa kelas 12. Setahu saya juga kalau keseharian biasanya sih waktu jam istirahat, setahu saya kayak diputer sih jam istirahat pertama. Kayaknya kayaknya. Ya, izin menanggapi bahwa mengenai yang lagu Mars Masa ini pada saat saya kelas 10 semester 1 itu memang sering diputar Bapak. Oh. Kedepannya itu sudah jarang terdengar kembali. Oh iya, saya lupa. Waktu itu memang kita yang di tim operator sound itu waktu itu memang di otak-atik lah, sedikit di otak-atik soundnya, karena memang waktu itu ada kendala, ada beberapa kelas itu yang speakernya nggak bisa terdengar terlalu jelas, itu kita perbaiki. Terus kemudian mungkin barangkali ada salah satunya yang berdampak, mungkin lupa untuk memutar lagu Mars Masa. Nanti coba saya sampaikanlah ke tim operator speakernya, kalau bisa ya waktu pas istirahat itu kita putar lagu Mars Masa. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk aspirasi yang selanjutnya terkait harga dan kualitas kain yang diberikan. Beberapa siswa merasa kain seragam yang disediakan itu cukup mahal untuk kain mentah. Namun kualitasnya dirasa kurang memadai. Selain itu, ketersediaan kain untuk beberapa bagian seragam seperti saku celana kurang mencukupi, terutama bagi siswa dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Diharapkan pihak sekolah dapat mempertimbangkan peningkatan kualitas kain dalam jumlah yang memadai agar seluruh siswa dapat menggunakan seragam dengan nyaman dan layak. Oke, untuk yang terkait itu tadi tidak muat sakunya ya, tidak muat saku. Kalau menurut saya misalkan yang tubuhnya besar, mungkin bisa minta tambah kain, itu biasanya dilayani kok. Tapi ya memang ada ada sedikit selisih kalau misalkan nambah kain. Kalau misalkan kamu yang ukuran tubuhnya mungkin yang
subur-subur. Terus kemudian untuk yang terkait kain dan harga itu sebenarnya semuanya sudah ditentukan dari atas ya. Dalam ini semua sekolah negeri bisa dicek juga kemarin waktu ajaran baru itu semua SMA negeri di kota, wilayah kota Pasuruan, mungkin juga kabupaten, di kota SMA 1, 2, 3, 4, harga dan kainnya sama. Jadi memang itu sudah keputusan dari atas. Nah, untuk terkait lebih lanjutnya, sistemnya bagaimana dan sebagainya, ini saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas, mungkin sedikit saya sampaikan bahwasanya itu sudah sudah dari atas. Terus juga untuk kemarin, itu sudah disampaikan sebenarnya kalau ada beberapa kegiatan itu yang juga di poskannya itu waktu di kain juga. Jadi misalkan yang kelas 10 itu ada untuk kegiatan tes psikotes, kemudian tes akademik, kemudian pembuatan kartu pelajar, kartu perpus, kartu pramuka, itu semuanya diposkan juga di satu pembayaran itu. Jadi sebenarnya itu tidak hanya kain aja dapatnya, tapi juga membayar untuk beberapa kegiatan selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan untuk siswa baru ya, pertanyaan dari siswa baru mungkin. Seperti kegiatan MPLS, pramuka, orientasi, terus kemudian kartu pelajar, tes psikotes, tes akademik, dan sebagainya itu sebenarnya pembayarannya ya include di situ, di pembayaran kain itu. Jadi memang harganya selisih lebih tinggi, tapi memang lebih tingginya itu karena juga untuk mengcover kegiatan yang lain gitu. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk poin aspirasi selanjutnya mengenai perbedaan pemberian ruang antar ekstrakurikuler. Beberapa siswa-siswi memperhatikan bahwa ekstrakurikuler baru seperti Dance Masa telah mendapatkan ruangan khusus untuk kegiatan latihan. Sementara itu masih banyak ekstrakurikuler yang lain yang lebih lama berdiri, namun hingga kini belum memiliki ruangan tetap dan harus bergantian menggunakan ruangan kelas atau aula yang bahkan terkadang sulit untuk mendapatkan izin penggunaannya. Beberapa siswa juga mengusulkan agar penambahan ruangan ekstrakurikuler guna keperluan ekskul. Oke, terima kasih. Sebenarnya terkait izin dulu ya. Terkait izin sebenarnya tidak mempersulit, tapi kita melihat dari yang ada di lapangan, ya mohon maaf, anak-anak itu juga kadang sering terlupa. Selesai make, AC-nya nggak dimatikan, kipasnya nggak dimatikan, listriknya nggak dimatikan, kemudian barang-barangnya juga nggak dikembalikan. Nah itu kan juga risiko lah. Nah akhirnya ada mungkin bukannya mempersulit enggak, tapi sedikit memperketat. Harapannya apa? Ketika sudah selesai digunakan itu bisa kembali seperti sedia kala. Karena ada beberapa kemarin bahkan alatnya dari sekolah itu maaf ya hilang, speaker sering hilang malah dan sebagainya. Terkait dengan ruang band itu kebetulan ada sumbangan, ada donatur dari pihak luar yang ingin kebetulan punya alat-alat di rumah tapi sudah tidak terpakai, akhirnya diberikan ke SMA 1. Kebetulan dari waktu itu ketua komite SMA 1 dari Pak Wik punya alat lengkap band tapi nggak kepakai di rumah, akhirnya diboyong ke sekolah. Nah kalau menurut saya misalkan seperti ekstra paskib itu ada sih, untuk penyimpanan untuk kostumnya ada di sebelah aula itu. Tapi untuk ekstra yang lain seperti maaf misalkan ekstra voli, ekstra basket, ekstra futsal, masa ya harus perlu ruang? Kalau menurut saya kan juga enggak ya, itu fleksibel tergantung dengan masing-masing. Cuma untuk band, kalau misalkan nggak dikasih ruangan khusus, bisa jadi barang-barangnya kan juga rusak atau hilang, mungkin ada anak yang usil, akhirnya perlu ada ruangan khusus itu memang. Tapi yang jelas untuk band ini, alat-alatnya itu bukan dari sekolah, tapi sumbangan dari pihak luar. Sekolah hanya melengkapi, menyediakan, AC-nya ada, terus kemudian karpetnya juga ada, tapi alat-alatnya itu kebetulan sumbangan dari pihak luar, bukan sekolah yang membeli enggak, tapi sumbangan dari luar. Untuk ruangan, kalau ekskul itu jumlahnya banyak dan ruangannya SMA 1 juga sedikit. Kalau semuanya misal minta ruangan, kita juga kesulitan juga. Jadi ya fleksibel aja lah, fleksibel aja. Bahkan ada beberapa ekskul yang menurut saya sih nggak perlu ruangan, kayaknya nggak apa-apa. Seperti tadi misalkan basket, futsal, voli kan juga nggak perlu ruangan itu. Untuk yang band saya klarifikasi itu sumbangan ya, bukan sekolah yang beli gitu. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk aspirasi yang selanjutnya terkait perpustakaan tetap terbuka dan inklusif. Perpustakaan sebaiknya selalu menyediakan akses bagi semua siswa. Hal ini akan memfasilitasi kegiatan belajar mandiri
peminjaman buku, serta membantu siswa yang membutuhkan sumber belajar tambahan tanpa merasa dibatasi waktu atau aturan yang terlalu kaku. Terdapat saran dari salah satu siswa atau siswi bahwasanya perpustakaan dibuka sampai 20 menit setelah sepulang sekolah, sehingga siswa-siswi dapat menggunakan fasilitas pada saat pulang sekolah. Oke, terima kasih. Kalau terkait lebih dari 20 menit, ya karena kan kita ngikutinnya juga jam kerja ya, ngikutinnya jam kerja. Kalau misalkan petugasnya sudah tidak ada, terus orangnya di dalam kan khawatir nanti dituduh suudzon. Kalau saya ya mungkin ya diikuti aja aturannya dari sekolah. Misalkan sudah tutup jam 3, petugasnya sudah tidak ada, tapi anaknya masih ada di dalam, di perpus, khawatirnya anaknya nanti misalkan ada barang yang hilang atau apa kan jadi suudzonnya. Kalau menurut saya ya manfaatkan aja waktu yang sudah ada, ya waktunya istirahat, waktunya mungkin kiranya kamu jam kosong atau kiranya sudah selesai ulangan, tapi ada waktu yang masih ada sisa di jam pelajaran tersebut, main-main aja ke perpus, sudah manfaatkan waktu yang sudah ada saja. Karena kalau misalkan ditambah waktu, kekhawatirannya yaitu tadi, kalau misalkan petugasnya sudah pulang, tapi anaknya masih ada di perpus, misalkan ada barang-barang yang hilang kan khawatirnya anaknya nanti jadi suudzon gitu. Terima kasih Bapak atas tanggapan yang telah diberikan. Izin untuk membacakan poin aspirasi berikutnya mengenai pengurutan kelas yang rapi. Penataan kelas terutama pada kelas 12 diharapkan berurutan dari 12.1 hingga 12.7 agar lebih tertata dan memudahkan manajemen sekolah baik dari sisi administrasi maupun kegiatan belajar siswa. Bagaimana tanggapannya Bapak atas aspirasi yang telah dibacakan? Kalau ini saya bisa menjawab dari segi kesiswaan ya, tapi untuk selebihnya nanti ke sarana terkait dengan penataan kelas. Kalau ruangannya itu coba kamu amati tidak sama luasnya. Ada kelas yang bukan terlalu luas, dianggap lebih luas daripada kelas yang lain. Tapi juga jumlah siswanya itu bisa kamu amati, tidak semua kelas itu 36, ada yang mungkin 34, ada yang mungkin 33, atau mungkin juga yang lengkap 36. Nah, untuk penataan kelasnya kita menyesuaikan dengan jumlahnya siswa kelas itu berapa, seperti itu. Nah, untuk terkait jawaban yang lain, nanti bisa tanya juga ke bagian sarana gitu. Tapi saya hanya bisa menjawab dari segi kondisi siswanya. Jumlahnya kelas, itu juga, kelasnya yang dipilih, itu disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada dalam suatu kelas. Kamu amati biasanya kadang itu ada kelas yang dianggap lebih luas daripada kelas yang ini, tapi juga ada kelas yang dianggap lebih sedikit. Contoh 10.1 itu kan luas. Terus kemudian kalau 10.2, 10.3, 10.4 itu standar. 10.5, 6, 7 itu lebih luas sedikit, tapi nggak sampai lebih luas dari 10.1. Nah, itu yang jelas untuk pengaturan kelasnya itu juga menyesuaikan jumlah siswa yang ada dalam satu kelas. Untuk yang jawaban yang lain nanti bisa dengan Waka Sarana, mungkin yang bisa lebih menjawab juga. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk poin aspirasi yang terakhir, terkait pengumuman lomba akademik dan non-akademik. Guru diharapkan memperhatikan kelebihan siswa dan mengumumkan informasi lomba secara merata, baik akademik maupun non-akademik, sehingga seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Oh ya, terima kasih. Kalau saya biasanya sistemnya kalau misalkan ada lomba itu ada dua. Kalau misalkan ada disposisinya, ada surat resmi dari sekolah yang masuk, itu saya serahkan ke guru terkait. Ada disposisinya lembar kuning. Tapi ada juga karena sekarang ini banyak teknologi ya, teknologi canggih kan sekarang banyak lomba-lomba itu sekarang hanya pakai flyer online, kemudian ada video singkat gitu terus dikirim. Nah, kalau yang seperti itu biasanya saya kirim ke grup pengurus kelas. Nanti dari grup pengurus kelas itu bisa men-share ke kelas-kelas yang lain. Ya ini bisa jadi mungkin barangkali ada kelas yang mungkin karena mungkin saya nge-share-nya malam atau apa gitu lupa enggak men-share ke kelasnya. Bisa jadi. Tapi bisa juga jadi barangkali ada mungkin gurunya yang pengajar terkait yang keselip, bisa jadi. Keselip itu bisa jadi karena dianggap dari Bapak Ibu guru dianggap lombanya mungkin yang bukan bukan bonafit sekolah lah. Misalkan ada lomba tapi dianggap lombanya mungkin dalam tanda kutip lomba yang masih abal-abal, itu biasanya kita kesampingkan dulu juga. Biasanya suratnya ya kita pending dulu. Tapi kalau misalkan lombanya bergengsi, terutama ada menunjang untuk karir
jenjang perkuliahan itu biasanya kita support. Ya, mungkin ada dua itu menurut saya, mungkin bisa jadi karena dari Bapak Ibu guru mungkin ada beberapa lomba yang di skip dulu karena dianggap belum bergengsi begitu lombanya, atau yang kedua bisa jadi informasinya yang saya share di grup pengurus kelas bisa jadi anaknya mungkin ada yang lupa tidak men-share ke kelasnya tersebut, bisa jadi ya, nanti kita koreksi Pak. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik Bapak, usai sudah aspirasi terakhir yang telah dibacakan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas berkenannya Bapak menanggapi seluruh aspirasi dari warga SMA Negeri 1 Pasuruan. Kami ucapkan terima kasih kembali atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk menghadiri talk show prediksi kali ini. Nah, teman-teman, itu tadi ya kesaksian tanggapan dari wakil kesiswaan mengenai aspirasi prediksi 2025. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di talk show prediksi episode berikutnya.